Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai PHP dan MySQL. Oke, silakan buka halaman W3 Schools. Pada halaman depan kita bisa cari ya, pada menu yang ada di sebelah kiri ada menu Learn PHP. Kemudian kita masuk pada menu yang di bawah, masih di sebelah kiri ada MySQL Database, silakan masuk pada menu MySQL Database. Oke, PHP MySQL Database. Ketika kita membuat suatu website dengan menggunakan PHP, salah satu database yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data dan yang paling populer adalah MySQL. MySQL ini bisa digunakan untuk aplikasi web yang kecil maupun besar. Dia juga cepat, reliable, dan mudah untuk digunakan. Dan dia bisa diinstal di berbagai macam platform. Bisa di Windows, di Linux, di macOS, dan operating system yang lainnya. Selain itu, MySQL ini juga free ya, bisa di-download dan digunakan secara gratis dan bebas. Ada beberapa versi untuk MySQL, ada yang enterprise, ada yang community. Nah, untuk yang free adalah yang versi community. Selain MySQL, ada alternatif lain yang sangat mirip dengan MySQL yaitu MariaDB. Nah, ini adalah salah satu sintaks SQL ketika kita melakukan operasi pada database SQL. Saya langsung lanjutkan untuk mendownload dan menginstal MySQL database. Silahkan buka websitenya di mysql.com. Ini adalah website MySQL. Ada menu download di bagian atas, silahkan diklik. Kemudian di sini ditampilkan beberapa versi, ada MySQL Enterprise Edition, ada Cluster CGA, dan ada Community Edition. Kita akan install yang Community Edition. Kemudian kita masuk ke MySQL Community Server. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk operating system yang bisa digunakan. Ada Windows, Ubuntu Linux, Debian Linux, SUSE, Red Hat, Fedora, Linux Generic, Oracle, macOS, FreeBSD, dan ada source code-nya juga. Jadi dia free, bisa di-download source code-nya. Nah, silakan pilih yang Windows, kemudian kita bisa pilih ini x86, 32 bit, 64 bit, MSI. Kalau ini yang zip, kita yang MSI aja ya supaya mudah. Ini ada web community, ada yang community. Kalau ini versi web community, berarti kita download dulu installernya, kemudian nanti kita eksekusi, dia akan download file yang dibutuhkan. Kalau yang installer ini, kita download itu sudah semua. Semua paket installernya sudah masuk semua. Saya download yang bawah. Kita nggak perlu login ya atau sign up. Langsung klik yang no thanks, just start my download. Silakan di save. Nanti kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, silahkan di install MySQL database-nya.
Itu adalah cara pertama. Cara kedua kita bisa menggunakan aplikasi bernama XAMPP ya. Nah, XAMPP ini adalah bundle. Jadi kalau kita install, dia sudah include Apache, sudah include PHP-MyAdmin, sudah include MySQL, dan tools-tools yang lain. Saya coba tunjukkan dulu apa sih yang bisa kita pilih di sini. Nah, kalau di halaman depan nih langsung XAMPP for Windows, Linux, atau OS X. Tapi kalau kita ingin lihat versi yang lain, klik yang di sini. Nah, ini kita bisa download versi 7234, 7324, 7412. Ini 64 bit, ini Linux, ini OS X, ini add-on. Kita bisa tambahkan beberapa add-on ya. Banyak pilihannya. Atau kita bisa mau download untuk melihat opsi-opsi yang lainnya lagi. Ada yang versi portable Windows, ini dalam format 7-zip, ada yang format zip, ada yang installer. Nah, dan yang ini adalah versi yang tidak portable. Biasanya nanti kalau kita download yang di depan akan diarahkan ke link yang di sini. Oke, saya coba balik lagi ke depan ya. Kita download yang terbaru nih 7412. 64 bit, OS saya 64 bit. Akan di save. Nah, nanti kemudian silahkan dieksekusi ya untuk install. Kebetulan di PC saya ini sudah saya installkan XAMPP. Kelebihannya apa untuk XAMPP ini? Kali kita install, ini sudah include Apache, sudah include MySQL, dan sudah ada PHP MyAdmin-nya. Tapi tadi kalau cuma install MySQL itu belum include Apache, belum include PHP, dan belum include PHP MyAdmin. Kalau di sini sudah. Nah, kalau sudah saya install, saya tinggal klik tombol Start untuk menyalakan MySQL-nya. Kemudian untuk menyalakan Apache, karena kalau kita ingin buka PHP-MyAdmin, tentunya kita butuh Apache dan butuh PHP. Saya start Apache-nya. Nah, dua-duanya sudah nyala di sini ya. Warna hijau. Nanti kalau saya ingin akses PHP-MyAdmin, saya bisa ketikkan localhost PHP-MyAdmin. Nah, ini adalah halaman PHP-MyAdmin, fungsinya untuk melakukan manajemen atau administrasi terhadap server MySQL yang kita miliki. Oke, saya lanjutkan ya. Ini supaya PHP bisa connect ke server MySQL database, ada beberapa metode yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah MySQLi, yang kedua adalah PDU. Sebelumnya dulu ada yang namanya MySQL tanpa i. Nah, saat ini sudah nggak dipakai. Lalu kita pilih MySQLi atau pilih PDU. Oh, itu bebas, terserah mau pilih MySQLi boleh, mau pilih PDU boleh. Kalau saya di sini biasanya menggunakan MySQLi. Biasanya untuk extension MySQLi ini sudah terinstall secara otomatis di Apache-nya, Apache dan PHP-nya. Kalau menggunakan XAMPP. Untuk PDU saya belum cek apakah sudah otomatis terinstall. Nah, kelebihannya apa sih kalau kita menggunakan PDU?
Kelebihannya adalah kalau kita menggunakan PDU, kita bisa connect ke berbagai macam database, tidak hanya SQL. Nah, di sini dijelaskan ya. Kalau kita menggunakan PDU, kita bisa connect ke 12 database system. Nanti ada listnya. Jadi kalau kita mau ganti-ganti database, mudah sekali dengan PDU. Tapi kalau pakai MySQLi, kalau kita mau pindah database itu susah. Jadi kalau sekali kita coding dengan MySQLi, berarti selamanya kita hanya bisa connect ke MySQL. Nah, untuk instalasi MySQLi ini ada linknya di sini. Untuk PDO ada di sini. Ini MySQLi extension biasanya sudah include ya di instalasi PHP-nya. Namun kalau belum include ada langkah-langkahnya di sini. Saat ini kita sudah PHP 7 ya, bahkan barusan keluar PHP 8. Ini PHP 5 ini lama ya. Nah, ini kita gunakan yang ini berarti PHP 5.3 and new work. Kalau PDO ini ada langkah-langkahnya di sini, ada ekstensinya yaitu PHP PDO. Kalau MySQL itu ada ekstensinya yaitu libMySQL. Nah, ini ada beberapa pilihan database yang bisa kita connect dengan PDO. Jadi pertama extension yang harus kita include-kan adalah PHP PDO DLL ini supaya bisa menggunakan PDO. Kemudian salah satu yang di bawah ini harus kita nyalakan ya kalau kita menggunakan database tersebut. Ada Firebird, Informix, Microsoft SQL, MySQL, Oracle, Oracle 8, ODBC, PostgreSQL, dan SQLite. Ini settingnya di php dot ini. Ini adalah contoh coding untuk MySQL. Jadi kita set dulu, ini ada variabel yang menyimpan alamat database-nya, alamat atau hostname atau IP address untuk data server atau komputer di mana kita menginstal MySQL. Kemudian username-nya untuk login ke MySQL dan password-nya. Ini adalah MySQLi yang object oriented, ada tanda panah di sini. Menggunakan new dan menggunakan tanda panah. Sintaknya seperti ini, MySQLi, server name, username, password. Kemudian nanti masuk ke variable connection. Connection, tanda panah, kita bisa panggil nanti fungsi-fungsi yang ada di MySQLi. Nah, ini perhatikan ketika di atas PHP 5.30 sudah tidak ada lagi penggunaan connect error ya, diganti dengan ini MySQLi connect. Ada juga metode yang prosedural ya. Prosedural tidak menggunakan new dan tidak menggunakan tanda panah. Namun ini sama, silakan dipilih salah satunya. Nah, untuk PDO seperti ini.
Jadi kita menggunakan new PDO, kita sebutkan nama database-nya di sini. Apakah MySQL atau PostgreSQL atau MS SQL. Kita bisa ganti-ganti, jadi fleksibel. Ini kelebihannya jika menggunakan PDO. Nah, ini sintaks untuk menutup connection ya. Ada MySQLi yang object oriented dengan panah close. Kalau prosedural MySQLi close. Untuk PDO pakai null. Nah, ini sintak untuk create database. Biasanya buat database bisa kita lakukan lewat php-admin atau lewat PHP-nya. Kemudian untuk create table, sintak SQL-nya. Ini dipelajari dengan lebih detail di mata kuliah database. Kemudian kalau kita insert data ke MySQL, ini sintaksnya. Nah, dan ini adalah contoh source code-nya. Ini object oriented ya. Oke, kita coba buat database. Silahkan dibuka php-admin. Kita bisa buat database dengan menu yang ada di sini. Untuk membuat user bisa menggunakan menu yang ada di sini. Saya coba untuk buat user dulu ya. Misalnya saya akan buat user dengan nama IoT. Hostname-nya ini, persen ini artinya bisa di-connect dari manapun. Kalau kita pilih yang lokal, nah nanti akan ada tulisannya localhost, berarti MySQL dengan user IoT ini hanya bisa di-connect dari PC yang sama. Supaya bisa lebih fleksibel, saya akan pilih any host. Passwordnya saya tulis IoT. IoT. Nah, kemudian kita bisa otomatis membuat database-nya dengan memilih ini. Buat database dengan nama yang sama dengan username-nya IoT. Dan beri semua privilege. Lalu saya klik go. Maka akan buat database baru dengan nama IoT dan user IoT. Ini database-nya IoT, belum punya tabel, tabelnya kosong. Kita bisa bikin tabel. Misal kita bikin tabel 3 kolom ya. Nama tabelnya adalah sensor. Kemudian untuk pertama
adalah ID ya. Tipe datanya ini biasanya adalah auto increment, ya, auto number. Kemudian yang kedua adalah nama, dan yang ketiga adalah value, value atau nilai. Untuk nama tipe datanya adalah varchar ya, varchar 50 digit cukup. Nilai ini bisa kita set float mungkin kalau menggunakan koma. Kemudian kita save. Nah, jadi ada 3 kolom, ID, nama, dan nilai. Nah, nanti kita akan gunakan coding yang ada di sini untuk kita eksekusi. Saya akan coba buat satu file PHP di sini. Contohnya adalah saya buat insert.php ya. Kemudian saya coba copy coding yang tadi. Ini menggunakan object oriented. Server name-nya localhost, username-nya IoT, password-nya IoT juga, DB name-nya IoT. Ini kayaknya sudah tidak ada. Kemudian insert into, nama tabelnya adalah sensor. Ini ada ID, kemudian nama. Nah, di sini ada note. Kalau kita menggunakan auto increment seperti ID contohnya atau timestamp, kita tidak perlu menuliskan itu di SQL query, itu akan ditambahkan secara otomatis. Oke, berarti ID ini tidak usah kita tulis, karena nanti dia akan otomatis ditambahkan. Kemudian nama dan nilai, kita cuma butuh nama sama nilai. Namanya adalah suhu misalnya, sensor suhu. Nilainya 29,2. Kemudian kita save.
Di sini ada insert.php. Ada beberapa metode kita untuk menjalankan file PHP ini. Pertama yang paling simpel adalah dengan menggunakan PHP CLI, command line ya. PHP, kemudian nama filenya insert.php. Oke, kalau kita eksekusi PHP spasi nama file PHP-nya, kita akan langsung mengeksekusi file PHP itu tanpa melalui web. Hasilnya adalah new record created successfully. Nah, ini sudah bisa dibuat. Selanjutnya kita coba akses via phpMyAdmin. Ada tabel database IoT, tabel sensor, kita lihat browse datanya, ada satu data, yaitu ID 1, namanya suhu, nilainya 29,2. Ada metode lain, misalnya ini kita ganti dulu ya ke lembaban. Kelembapannya misalnya 60. Kita juga bisa mengeksekusinya dengan menggunakan browser ya. Saya nyalakan dulu php min s localhost 8080. Oke, ini sudah nyala. PHP servernya di 8080. Nah, ini halaman web yang kemarin ya. Saya buka file insert.php. Oke, di sini ada output new record created successfully. Berarti sudah selesai proses insertnya dan sukses. Kita bisa klik di browse, maka akan muncul data kedua, kelembapan 60. Jadi ada dua metode ya untuk mengeksekusinya, bisa melalui web, otomatis kita harus menjalankan PHP development server dulu, atau menggunakan Apache yang tadi juga bisa, atau bisa menggunakan PHP CLI. Jadi sintaknya adalah PHP spasi nama file PHP-nya. Dua-duanya bisa. Nah, ini adalah codingnya. Kita sudah bisa sukses untuk melakukan insert data. Selanjutnya adalah kita juga perlu melakukan select data. Nah, untuk select data, ini sintaksnya ya, ini sama ini. Setting, ini di database, connection, kemudian ini connection query. Ya, sama. Bedanya adalah kalau insert, dia tidak menghasilkan result. Jadi setelah connection query, dia tidak menghasilkan result. Tapi kalau di sini, kita connection query, dia menghasilkan result. Bedanya di situ. Select menghasilkan result, insert, update, delete tidak menghasilkan result. Cuman kita hanya cukup cek true atau false. Kemudian kita juga bisa lihat ada berapa rows yang dihasilkan. Tadi kita punya dua data, berarti dua rows. Oke, ya ini bisa kita iya. Kita bikin file lagi yaitu select. Kita paste. Settingnya ini kita samakan dengan yang tadi. Kemudian yang di select ini adalah ID, nama, nilai dari tabel sensor. ID, ID nama nilai,
kemudian dari tabel sensor, kemudian melakukan query. Yang dilakukan query adalah SQL-nya, SQL-nya itu yang ini. Hasilnya masuk result, resultnya dicek apakah lebih dari 0. Kalau 0, nggak usah di echo, nggak usah ditampilkan. Tapi tampilkan 0 result. Tapi kalau 1, tampilkan. Kalau 2, tampilkan. Karena di sini ada looping ya, while. While dia menghasilkan suatu row, tampilkan. Jadi kalau ada 2, tampil 2, kalau ada 3, tampil 3. Yang tampilkan adalah ID, kemudian nama, kemudian nilai. ID, nama, nilai. ID-nya apa, name-nya apa, dan nilai. Akan di save. Kemudian kita coba. Nama filenya adalah select.php. Apakah bisa tampil? Nih, tampil ya. ID 1, namanya suhu, nilainya 29,2, ID 2, namanya kelembapan, nilainya 60. Kalau kita pakai CLI gimana PHP CLI? PHP select.php. Ambil juga. ID 1, nama suhu, nilai sekian, ada PR untuk pindah baris. ID 2, nama kelembapan, nilai 60. Nah, ini adalah hasil select. Kita juga bisa tambahkan where ya. Tambahkan where gimana ini di sini? Seperti yang sudah teman-teman pelajari di kuliah database, where itu untuk melakukan filter data. Kemudian nanti akan ada order by untuk melakukan sorting data, diurutkan. Bedanya ada di sini. Kemudian untuk delete juga hanya mengganti SQL query-nya saja. Delete from tabel where apa. Kemudian update itu juga kita ganti SQL query-nya, update nama tabel, set apa, where apa. Untuk limit ini untuk membatasi result yang ditampilkan. Jadi kalau kita hanya menampilkan 30 data, limit 30. Kalau ingin menampilkan 10 data, limit 10. Kalau kita ingin menampilkan 16 sampai 25, gimana? Ya, kita limit sebanyak 10, offsetnya 15. Sintaks ini bisa diganti dengan yang bawah, menggunakan koma. Oke, saya coba yang where ya, ini paling banyak digunakan. Saya ganti di SQL-nya, SQL query-nya, where nama sama dengan kelembapan. Atau where ID sama dengan 2 juga bisa. Kemudian kita tampilkan di sini. Nah, maka hanya ada satu nilai yang ditampilkan, where nama sama dengan kelembapan.
Ini datanya ya. Baik, sampai di sini untuk materi PHP dan MySQL. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.